Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang kesempatan pada sore hari ini bisa hadir kembali di podcast kita di Rumah Belajar Bersama, sehingga sore ini kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak Ustadz. Ya, kita akan bertanya sesuatu yang menjadi fenomena di masyarakat, bahwasanya untuk saat ini masyarakat itu mengukur satu kebahagiaan itu adalah dengan uang. Nah, kalau menurut Pak Ustadz bagaimana sih? Apakah betul? Karena sekarang ada yang bilang kalau punya uang bahagia, kalau nggak punya uang nggak bahagia. Nah, apakah betul itu tolak ukur kebahagiaan? Sementara banyak juga orang yang uangnya banyak itu tetapi tidak bahagia. Nah, berarti ada satu yang harus apa sih jadi patokan kebahagiaan itu seperti apa? Monggo silakan dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Umi. Sungguh pertanyaannya memang ini sangat keren, tidak terlepas dari kehidupan nyata. Kehidupan nyata yang hari ini yang kita laksanakan memang gak jauh dari persoalan hidup, baik itu rumah, pendidikan, kekuasaan, dan lain sebagainya membutuhkan uang. Betul. Pendidikan juga harus dengan uang. Berumah tangga harus dengan uang. Dan sekarang memang berfokus kepada uang. Nah, yang jadi persoalannya tadi, apakah itu benar menjadikan tolak ukur dasar? Tergantung pandangan. Kalau orang berpandangan hidup sekarang itu seperti itu, ya mungkin dia bahagia. Cuma kebahagiaan sebatas yang dia lihat. Kalau yang dilihat uang, berarti kebahagiaannya ada di uang. Tatkala dia nggak dapat uang, ya jelas nggak bahagia. Itu. Jadi tergantung apa yang dia lihat. Ini sesuai dengan hadis qudsi ya. Anak indah gunung abdi, aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia menyangka bahwa uang itu kebahagiaan, maka dia akan bahagia. Tapi tatkala uang itu nanti tidak bersamanya, jelas kebahagiaan akan hilang, kan gitu. Nah, untuk memandang seperti itu, karena kita ini umat Islam ya, tentu mempunyai pandangan hidup. Nah, umat Islam pandangannya hidup ini adalah Al-Quran. Nah, untuk menemukan jawabannya ya ada di Quran, bukan ada di pikiran kita gitu. Maka kita kan di jalan hidup oleh Rasulullah itu, untuk menapaki jalan hidup itu harus punya yang namanya pegangan hidup, kitab suci, katakan begitu. Karena dimensi manusia itu kalau ke dalam itu ada dimensi ruh dan pikiran. Oke, sekarang saya kaji satu ayat saja, surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 11. Bunyinya begini: Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau mengubahnya. Apa sih yang harus diubahnya? Itu pertanyaannya. Karena hidup itu penuh dengan dinamika, penuh dengan perubahan. Kalau kita nggak berubah, pasti kita ketinggalan. Apa yang harus dirubah? Yang ada dalam dirinya. Apa? Pikiran, hati. Ini yang harus dirubah.
atau bahasa kerennya rule of thinking, mengubah sudut pandang yang ada dalam pikiran. Melalui apa mengubahnya? Tentu kita dikasih petunjuk suci, yaitu Al-Quran. Nabi mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar, gitu. Jadi pemikiran kita harus punya landasan sehingga pikiran ini tidak ugal-ugalan, gitu. Karena pikiran itu sering ingin mencari yang dia ingin. Apa? Tadi uang, rumah, pendidikan akademisnya tinggi, itu pikiran. Tapi Rasulullah memberikan pandangan yang lebih spesial, yaitu kepada Al-Quran, yang itu tentu akan bahagia yang abadi, baik dunia maupun ukhrawi. Bagaimana cara lihatnya? Lihat apa kata Quran itu. Maka karena Al-Quran kitab suci, berarti bisa dipimpin oleh yang memiliki jiwa yang suci. Nah, jiwa yang suci, ciri-cirinya dia harus terbebas dari yang sifatnya materi, harus terbebas, dan dia nggak boleh terbelenggu terhadap yang dia ingin. Artinya tidak ada sifat rakus, tamak terhadap duniawi. Jelas dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini ada keren bahasa dari Margaret Thatcher, bahwa kebahagiaan itu tergantung sudut pandang dan attitude kebahagiaan itu. Nah, kita lebih keren lagi, pikiran dan hati tergantung apa yang dia jalani. Kalau dia jalani kitab suci, pasti dia jalani bahagia. Kalau dia menjalani sesuatu kehidupan tanpa kitab suci, dia tidak bahagia. Itu. Maka kalau Margaret Thatcher kan mengatakan happiness in your mindset and attitude, gitu. Jadi kebahagiaan itu tergantung sudut pandang dan hati. Tapi kalau kita, mindset dan hati itu lebih didasari oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah yang akan menghantarkan sang jiwa kepada sang pemilik jiwa. Satu kebahagiaan gitu. Nah, kebahagiaan itu kapan? Tepat pada dia menemukan Tuhan yang ada di dalam jiwanya itu melalui kitab suci, gitu kan, sebagai pedoman hidup. Satu-satunya pedoman hidup buat umat Islam, ya, saya nggak bicara keyakinan yang lain, yaitu Al-Quran. Maka pertama kita harus terbebas dulu, baru bisa menemukan kebahagiaan. Kalau itu tidak terbebas, maka kata Nabi apa? Bahwa hidup penderitaan umat Islam hari ini karena dia hubub dunia wa qaryatul maut, cinta dunia yang berlebihan. Itu entah itu yang bernama pangkat, jabatan, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Surat 3 ayat 14. Hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal haras, yaitu kecintaan kepada yang dia ingin. Itu apa yang dia ingin? Wanita, anak-anak, tahta, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang, wah, dan lain sebagainya. Semuanya diinginkan, gitu. Semuanya dapat, itu kan pikiran. Akhirnya timbul apa? Jiwanya radikal, pikirannya ekstrim, langkahnya teroris. Itu maksud teroris itu segala yang dia ukur bahwa kebahagiaan itu harus dengan material. Nah, ini sungguh bahagia, sungguh bahaya kalau berpikiran seperti itu. Maka kita punya yaitu kitab suci. Yang inilah yang akan menerangi, mencahayai jiwa kita. Itulah pesan Nabi, nawiru manazilakum buyutakum, sinarilah jiwa-jiwa kalian, rumah-rumah kalian, hati kalian, supaya hidupnya bahagia, tenang, sukacita, sumber cinta, dan lain sebagainya. Karena kebahagiaan itu kan cuma yang dicari itu kan kebahagiaan batin sebetulnya. Kebahagiaan batin itu ada datangnya di luar apa di dalam? Di dalam. Kebahagiaan itu nggak di luar. Jadi kalau udah di dalam berarti menemukan yang di luar atau yang di dalam yang ditemukan? Yang di dalam. Maka Quran jelas mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang jiwanya suci.
Ingat, suci itu terbebas dari segala macam yang berkaitan dengan jiwa, terbebas dia. Dia tidak terkena tekanan dan intervensi apapun. Walaupun dari luar itu nyerang dia tetap bahagia. Menuduh dia kayak yang benci, kayak ada orang yang sukses, kayak ada orang jahat, bagi dia itu adalah kebahagiaan semua, karena dia mengubah sudut pandangnya. Begitu. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, berarti sebenarnya ada satu sudut pandang yang harus diubah ya Pak Ustadz ya. Jadi sudut pandang itu bahwa tolak ukur kebahagiaan itu sebenarnya bukan terdapat di materi ya. Iya, jadi kembali untuk kebahagiaan itu tolak ukurnya ada di kolbu, di hati ya, di jiwa. Nah, tapi kebanyakan hari ini terlupakan bahwa kita yang dikejar, kita bahagia itu, senang itu kalau kita punya rumah itu tadi, kalau kita banyak duit gitu kan, kalau kita punya istri yang cantik, suami yang ganteng, punya jabatan gitu kan ya. Ternyata itu bukan jadi tolak ukur, meskipun sekarang ini hampir dibilang sekarang nggak punya duit. Betul, emang duit itu satu sarana yang harus mendampingi kita ya, cuman itu bukan tujuan berarti ya Pak Ustadz ya untuk ukuran kebahagiaan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz untuk bincang-bincangnya kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkesempatan lagi di lain waktu. Terima kasih banyak atas hadirnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.